Jika Anda peduli dengan kulit, rambut, kuku, dan sendi Anda pasti ingin melihat ini, karena apa yang akan saya tunjukkan kepada Anda bukanlah suplemen. Dan itu bukan sesuatu yang kebanyakan orang pernah pikirkan untuk dimakan. Bagaimana jika saya katakan bahwa makanan kolagen paling kuat di planet ini tidak datang dalam bentuk bubuk, tidak larut dalam air, dan tidak ada tulisan anti penuaan dimanapun pada labelnya. Bahkan kebanyakan orang melewatinya setiap minggu tanpa menyadari apa yang mereka abaikan. Saat ini, jutaan orang menghabiskan uang serius untuk suplemen kolagen, berharap suplemen itu akan melindungi kulit, sendi, dan usus mereka. Tapi inilah kebenaran yang tidak nyaman. Sebagian besar produk itu adalah fragmen yang telah dikupas dari sesuatu yang dulunya datang secara alami dari makanan. Dan kerugian sebenarnya bukan hanya uang. Itu adalah fleksibilitas. Itu adalah kenyamanan sendi. Itu adalah kulit yang perlahan kehilangan strukturnya tahun demi tahun. Inilah bagian yang mengejutkan hampir semua orang. Kolagen yang paling bioavailable dan dikenali oleh tubuh bukanlah sesuatu yang langka, eksotis, atau mahal. Itu berasal dari bagian hewan yang diet modern diam-diam ajarkan kepada kita untuk dibuang. Ada satu khususnya, kenyal, tidak glamor, dan hampir tidak pernah dibicarakan, yang memberikan kolagen dalam bentuk paling terkonsentrasi dan dapat digunakan. Anda tidak sedang mensuplementasinya. Anda sedang makan kolagen langsung. Saya akan tunjukkan kepada Anda segera. Tapi pertama-tama, Anda perlu memahami mengapa tubuh Anda merespons makanan kolagen asli secara berbeda daripada apapun di dalam botol. Jauh sebelum kolagen menjadi tren, orang-orang mendapatkannya setiap hari tanpa bubuk, pil, atau langganan. Mereka tidak sedang mensuplementasi. Mereka sedang makan dengan cerdas. Hari ini, saya membuka tirai pada 3 makanan kolagen paling diremehkan yang bisa Anda beli. Tendon sapi, kaki ayam, dan kaldu tulang asli yang dibuat dengan cara tradisional. Saya akan tunjukkan di mana menemukannya, bagaimana mempersiapkannya langkah demi langkah, dan bagaimana mengubahnya menjadi makanan yang benar-benar mendukung kulit, sendi, usus, dan jaringan ikat Anda dari dalam keluar. Karena setelah Anda memahami ini, membeli suplemen kolagen mulai terasa seperti membayar bayaran dari yang asli. 1. Tendon sapi, permata kolagen murni. Mari mulai dengan yang membuat kebanyakan orang berhenti, memicingkan mata, dan diam-diam menjauh dari konter daging. Tendon sapi. Sekilas, itu tidak terlihat seperti makanan. Itu terlihat keras, pucat, dan tidak familiar. Banyak orang mengira itu lemak atau sampah. Kesalahpahaman itu justru mengapa itu tetap menjadi salah satu sumber kolagen paling diremehkan di planet ini. Karena setelah Anda memahami apa sebenarnya itu, semuanya berubah. Tendon sapi bukan daging otot. Itu adalah jaringan ikat, struktur yang menghubungkan otot ke tulang. Dan secara nutrisi, itu penting. Berbeda dengan steak atau daging giling, tendon terdiri dari sekitar 95% protein. Dan mayoritas protein itu adalah kolagen tipe 1. Ini adalah kolagen yang sama yang membentuk kerangka kulit, rambut, kuku, tendon, ligamen, dan bahkan bagian dari lapisan usus Anda. Dengan kata lain, Anda tidak hanya makan protein. Anda sedang makan bahan baku yang digunakan tubuh Anda untuk membangun ulang dirinya sendiri. Dan itu tidak berhenti di situ. Tendon sapi secara alami mengandung glycine dan prolin. 2 asam amino yang penting untuk sintesis kolagen, perbaikan jaringan, dan menenangkan peradangan. Itu juga menyediakan glukosamin, senyawa yang begitu umum dikaitkan dengan suplemen sendi, sehingga orang lupa itu asalnya dari makanan. Saat Anda makan tendon, Anda mendapatkan senyawa-senyawa ini bersama-sama dalam rasio alami mereka, cara yang paling dikenali oleh tubuh Anda. Makronutrisinya hampir tidak bisa dipercaya untuk betapa bergizinya makanan ini. Porsi 3 ons mengandung kira-kira 131 kalori, 32 gram protein, hanya 1 gram lemak, dan 0 karbohidrat.
Itu membuatnya sangat efisien, sangat memuaskan tanpa berat, dan kompatibel dengan diet ketogenik, karnivora, rendah karbohidrat, dan gaya leluhur. Sekarang, mari bicara tentang persiapan, karena disinilah kebanyakan orang merasa terintimidasi. Tendon sapi mentah sangat keras, begitu keras sehingga pisau bahkan tidak bisa membuat penyok. Tapi dengan proses yang tepat, itu berubah menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda. Lembut, kenyal, gelatinus, dan sangat memuaskan untuk dimakan. Langkah pertama sederhana tapi penting. Bilas tendon secara menyeluruh di bawah air mengalir dingin. Ini menghilangkan residu permukaan dan menyiapkan Anda untuk hasil akhir yang lebih bersih. Selanjutnya datang langkah yang tidak boleh Anda lewati. Blanching awal. Masukkan tendon ke dalam panci, tutup dengan air dingin, dan didihkan. Biarkan mendidih selama sekitar 10 hingga 15 menit. Anda akan melihat busa dan kotoran berawan naik ke permukaan. Ini persis yang ingin Anda hilangkan. Setelah waktu itu habis, tiriskan panci sepenuhnya dan buang airnya. Langkah ini secara dramatis meningkatkan rasa, aroma, dan kejernihan. Sekarang, transformasi sebenarnya dimulai. Kembalikan tendon ke panci Anda dan tutup dengan air segar. Dari sini, Anda punya 3 pilihan tergantung pada dapur dan kesabaran Anda. Jika Anda menggunakan pressure cooker atau instant pot, masak pada tekanan tinggi selama 90 menit. Jika Anda lebih suka slow cooker, biarkan pada suhu rendah selama 8 hingga 10 jam. Dan jika Anda menikmati metode kompor tradisional, didihkan panci, lalu kurangi ke api paling kecil selama 4 hingga 6 jam. Ketiga metode itu berhasil. Tujuannya sama, tendon yang sepenuhnya lembut dan kaya kolagen. Setelah dimasak, angkat tendon dan biarkan dingin sedikit. Kemudian datang langkah yang membuat semuanya lebih mudah. Dinginkan semalaman di kulkas, idealnya dalam sebagian cairan masaknya. Saat mendingin, gelatin mengeras, memberikan tendon tekstur yang kuat dan elastis yang sangat mudah diiris. Keesokan harinya, Anda akan menemukan bahwa mereka memotong dengan bersih menjadi potongan-potongan indah, tidak licin, tidak robek. Pada titik ini, mereka siap digunakan dalam sup, rebusan, tumisan, atau bahkan digoreng renyah di air fryer. Satu tips terakhir, jangan pernah buang cairan masaknya. Setelah didinginkan, itu sering berubah menjadi gel kental dan bergoyang. Itu adalah kaldu kaya kolagen terkonsentrasi, emas cair. Gunakan sebagai dasar untuk sup atau bekukan untuk nanti. Anda bisa menemukan tendon sapi di sebagian besar toko daging jika Anda tanya. Dan hampir selalu di pasar Asia. Itu terjangkau, sangat bergizi, dan salah satu cara paling langsung untuk memberi makan tubuh Anda persis apa yang dibutuhkannya, untuk menjaga sendi kuat, kulit tangguh, dan usus sehat. 2. Kaki ayam, harta karun dapur yang terlupakan. Jika tendon sapi adalah permata kolagen yang orang hindari karena terlihat tidak familiar, kaki ayam adalah yang orang hindari karena terlihat sedikit terlalu familiar. Bagi banyak mata barat, mereka bahkan tidak terdaftar sebagai makanan. Mereka adalah sesuatu yang dibuang, diabaikan, atau ditolak dengan sopan. Dan itu adalah kesalahan nutrisi yang besar. Kaki ayam, hampir seluruhnya terbuat dari kulit, tulang rawan, tendon, dan jaringan ikat yang persis di mana kolagen berada. Khususnya, mereka kaya akan kolagen tipe 2, bentuk yang paling terkait dengan kesehatan tulang rawan dan bantalan sendi. Jika lutut, pinggul, jari atau bahu Anda mulai mengingatkan kehadiran mereka lebih sering daripada yang Anda inginkan, ini adalah jenis kolagen yang tubuh Anda pahami segera. Di luar kolagen, kaki ayam secara alami mengandung kondroitin, senyawa yang begitu dihargai untuk kesehatan sendi, sehingga sering dipasangkan dengan glukosamin dalam suplemen. Mereka juga menyediakan kalsium dan fosfor, mendukung kekuatan tulang dengan cara yang lembut dan berbasis makanan daripada agresif atau buatan. Dan mungkin yang paling mengesankan,
Mereka melakukan semua ini dengan harga yang hampir menggelikan. Di banyak pasar, kaki ayam adalah salah satu makanan hewan termurah yang tersedia. Kunci untuk menyukai kaki ayam adalah persiapan. Saat ditangani dengan benar, mereka tidak terasa aneh. Mereka tidak berbau aneh, dan mereka tidak terasa mengintimidasi. Mereka menjadi lembut, halus, dan sangat memuaskan. Mulai dengan membersihkan, bilas kaki secara menyeluruh di bawah air dingin. Menggunakan gunting dapur, potong ujung cakar di sendi terakhir, dan buang. Langkah ini saja membuatnya terasa jauh lebih mudah didekati. Selanjutnya datang apa yang saya sebut langkah penghilang bau, dan itu penting. Masukkan kaki yang sudah dibersihkan ke dalam panci, tutup dengan air, dan tambahkan beberapa irisan jahe segar atau percikan cuka. Didihkan panci dan biarkan masak selama 5 hingga 7 menit. Rebusan cepat ini menghilangkan bau residu dan kotoran. Tiriskan panci, bilas kaki lagi, dan Anda ditinggalkan dengan basis bersih dan netral yang siap menyerap rasa. Sekarang saatnya memasak mereka hingga lembut. Jika Anda menggunakan pressure cooker, tutup kaki dengan air segar atau kaldu, dan masak pada tekanan tinggi selama 25 hingga 30 menit. Di atas kompor, masukkan mereka ke dalam panci tertutup dengan cukup cairan untuk merendamnya dan biarkan mendidih perlahan selama 1,5 hingga 2 jam. Anda akan tahu mereka siap ketika kulit dan jaringan ikat lembut dan mudah lepas dari tulang kecil. Dari sini, kaki ayam menjadi sangat serbaguna. Anda bisa merebusnya dalam cairan beraroma seperti air kelapa, kecap, bawang putih, dan cabai untuk persiapan gaya Vietnam, atau dengan jamur dan kacang untuk sesuatu yang lebih kaya. Mereka menyerap rasa dengan indah sambil menyumbangkan tekstur halus mereka sendiri. Tapi salah satu cara paling cerdas untuk menggunakan kaki ayam hampir tidak terlihat. Tambahkan beberapa kaki yang sudah dibersihkan dan direbus ke pho, ramen, atau stok sup apapun. Saat mereka masak, mereka melepaskan kolagen ke dalam kaldu, mengubahnya menjadi sesuatu yang mengkilap, kaya, dan sangat bergizi. Anda mungkin bahkan tidak memperhatikan kaki itu sendiri, tapi Anda pasti akan memperhatikan bagaimana kaldu terasa di mulut Anda dan betapa memuaskannya. Bagi yang petualang, kaki ayam bahkan bisa menjadi camilan. Setelah direbus hingga lembut, bumbui ringan dan keringkan pada suhu rendah di oven atau dehidrator. Hasilnya adalah gigitan kenyal dan kaya kolagen yang mengejutkan adiktif. Kaki ayam mengingatkan kita pada sesuatu yang penting. Nutrisi tidak harus mewah untuk menjadi kuat. Terkadang makanan paling penyembuh adalah yang kita ajarkan untuk diabaikan. 3. Kaldu tulang, eliksir emas leluhur kita. Jika tendon sapi adalah kolagen terkonsentrasi, dan kaki ayam adalah kolagen yang difokuskan pada sendi, maka kaldu tulang adalah penyatu besar. Makanan yang diam-diam menyatukan semuanya. Jauh sebelum bubuk kolagen, sebelum shake protein, sebelum suplemen punya nama merek, selalu ada panci yang mendidih di suatu tempat. Panci itu berisi tulang, sendi, potongan jaringan ikat, dan waktu. Kaldu tulang bukan tren. Itu adalah dasar, dan untuk alasan yang baik. Kaldu tulang asli adalah ekstrak spektrum penuh dari hewan. Saat Anda merebus tulang perlahan, Anda tidak hanya menarik kolagen. Anda menarik mineral dari matriks tulang, gelatin dari jaringan ikat, dan asam amino yang mendukung pencernaan, tidur, dan perbaikan. Inilah mengapa kaldu tulang asli terasa berbeda dari stok kotak. Yang satu memberi nutrisi, yang lain hanya memberi rasa. Selama perebusan lambat dan lembut, kolagen pecah menjadi gelatin dan peptida kecil, bentuk yang bisa diserap tubuh dengan mudah. Ini sangat membantu jika pencernaan tidak sempurna, sesuatu yang banyak orang alami seiring bertambahnya usia. Kaldu tulang juga kaya akan glycin,
Asam amino yang mendukung lapisan khusus, membantu mengatur gula darah, mempromosikan tidur lebih dalam, dan membantu hati dengan detoksifikasi. Itu adalah nutrisi yang menenangkan dan membumi. Secara mineral, kaldu tulang memberikan kalsium, magnesium, fosfor, dan kalium dalam bentuk seimbang berbasis makanan. Mineral-mineral ini tidak datang sendirian atau terisolasi. Mereka datang bersama dengan gelatin dan asam amino yang membantu tubuh benar-benar menggunakannya. Sekarang, mari bicara tentang cara membuat kaldu tulang dengan benar. Karena disinilah kebanyakan orang salah. Langkah pertama adalah memilih tulang yang tepat. Untuk hasil terbaik, Anda ingin campuran. Tulang sumsum memberikan rasa kaya dan mineral. Tulang buku dan sendi menyumbang kolagen dan gelatin. Kaki ayam, jika Anda punya, menambahkan kekuatan gel yang luar biasa. Kombinasi ini menciptakan kedalaman, nutrisi, dan tubuh yang tak terbantahkan dalam kaldu akhir. Sebelum Anda mulai perebusan panjang, selalu blanch tulang Anda. Masukkan ke dalam panci, tutup dengan air, didihkan, dan biarkan masak selama sekitar 10 menit. Tiriskan dan buang airnya. Ini menghilangkan kotoran dan memastikan kaldu yang bersih dan enak rasanya. Pindahkan tulang yang sudah direbus ke panci stok besar atau slow cooker. Tambahkan air dingin untuk menutupinya sekitar 2 inci. Kemudian tambahkan 1 hingga 2 sendok makan cuka sari apel. Ini bukan untuk rasa, itu membantu menarik mineral dari tulang. Jika Anda suka, Anda bisa tambahkan bawang, wortel, dan seledri untuk aroma, tapi tetap sederhana. Kaldu tulang tidak butuh banyak. Sekarang datang bagian paling penting, waktu dan suhu. Didihkan panci dengan lembut. Kemudian kurangi panas serendah mungkin. Anda tidak merebus. Anda hampir tidak membujuk. Permukaan seharusnya hanya menunjukkan gerakan terkecil. Untuk kaldu ayam, biarkan mendidih selama 12 hingga 24 jam. Untuk kaldu sapi atau domba, targetkan 24 hingga 48 jam. Selama beberapa jam pertama, skim busa yang naik ke permukaan. Setelah itu, Anda bisa sebagian besar tinggalkan saja. Ketika memasak selesai, saring padatan dan biarkan kaldu dingin. Saat mendingin, sesuatu yang ajaib seharusnya terjadi. Kaldu tulang yang dibuat dengan benar akan mengeras menjadi jeli yang kuat dan bergoyang di kulkas. Goyang itu adalah konfirmasi Anda telah mengekstrak gelatin dan kolagen asli. Simpan kaldu Anda di kulkas hingga 5 hari atau bekukan dalam porsi untuk penggunaan nanti. Cetakan es sempurna untuk ini. Kaldu tulang sangat serbaguna. Anda bisa menyeruputnya hangat dengan sejumput garam laut di pagi atau malam hari. Anda bisa menggunakannya sebagai cairan masak untuk nasi, quinoa, atau lentil. Gunakan sebagai dasar untuk sup, rebusan, saus, dan kuah. Anda bahkan bisa menumis sayuran di dalamnya. Setiap kali Anda menggunakannya, Anda diam-diam meningkatkan nutrisi makanan Anda. Ini bukan suplemen. Jadi, katakan padaku, yang mana dari pembangkit tenaga kolagen ini yang paling Anda excited untuk coba pertama kali? Beritahu saya di komentar. Jika panduan ini membantu Anda melihat kolagen dengan cara baru, beri video ini jempol, berlangganan, dan bagikan dengan seseorang yang masih berpikir suplemen terbaik datang dari botol, padahal sebenarnya datang dari panci yang mendidih perlahan di atas kompor.